Let's go, match kita yang keempat yang akan start sebentar lagi. Masuk ke dalam drafting phase, apakah Bruno nih bakal kita lihat kembali? Karena Bruno sudah menaklukkan 3 tim. Wah, ini bukan timnya, tapi Brunonya yang menaklukkan tim. Oke, dan bahkan di depan sana, karena dari Aurora kali ini mungkin ada di first pick, mereka tidak akan melakukan ban terhadap Bruno nampaknya. Sedangkan dari sisi tim NIP Flash, apakah... Wah, terima kasih ya Belajar. Berbeda dengan statement saya kira dia akan ambil kalau Bruno. Ya, kayaknya ada yang mahal deh, Alpha misal, main iya. fighter. Oke, tapi memang Aurora ini menarik sih, membuat kita cukup tertantang dengan draft yang apa yang mereka lakukan ya Om. Kemarin juga mereka berani banget kan ya, tapi Chusin masih ada nih, mau diambil kah? Untuk Aurora dikasih karena Chusin di tangan Yue, seram ya, jangan ya, kayaknya mending di ban. Karena pilihannya ini Chusin atau Loi. Dua hero yang memang cukup langganan diambil nih buat Regen PH. Wah, kalau misalnya Zuxinnya di Yue, ini dominasi dari Aurora biasanya dia bermain lebih cepat loh. Dan itu bahaya sekali. Dan beneran. ternyata kali ini dilepas Zuxinnya untuk Yue. Suyo sudah diamankan dan kondisi para pasukan dari tim NIP Flash mereka ngebuka banyak banget potensial. Dan untuk kali ini, jujur, yang diuntungkan NIP Flash Om. Karena dari Aurora benar-benar akan sedikit kelihatan metode gameplaynya dengan first pick power mereka ini. Ya balik lagi sih masih ada Chusin ya. Kalau mau diambil dulu buat perdana nih. Atau mereka punya pertimbangan yang lainkah untuk diamankan pertama kali? Hylos. Tapi enggak, Chusin tetap semahal itu. Dan akhirnya kita akan melihat penampilan nih ya dari Chusin dengan pick ban rate-nya 100%. Oh, 100% nih, nggak di ban diambil. kalau nggak di ban diambil. Waduh, ini dia Zuxin di tangan dari Yue dan dominasi penuh di arah mid lane harusnya didapatkan Yue. Dan kondisi saat ini dia walaupun lawannya EXP keras, ini bisa dilahap loh sama para pasukan dari tim Aurora. Ya, justru memang enak banget sih kalau Chusin lawan menggunakan hero-hero tebel ya. Kayak Hylos Gatot Kaca pun sebenarnya masih bisa dipegang, cuman merepotkan lah. Kayak masih butuh waktu untuk Chusinnya untuk bisa dapetin pasifnya dia, butterfly pasif di kaki dari lawannya juga. Tapi pilihannya kemana Gatot Kaca? Hylos dulu. Dengan ke arah Hylos Dan juga bersama dengan Chou di depan sana membuat para pasukan dari tim Rora harusnya mereka agak cukup kesulitan untuk bisa mempertahankan backline mereka. Butuh Purify untuk dari Marksman-nya atau untuk God Laner-nya yang bukan Marksman kayak penting. Ya, kalau Purify mungkin yang cocok itu di Nathan sih. Nathan kan sempat dipakai juga kan dengan Domeng berulang kali ya, nggak cuma sekali 2 kali tapi berulang kali juga buat Domeng. Cukup tanky, atau ya mereka bisa main hero-hero yang tebel aja sih, depan Alpha tuh masih bisa. Ketemu dengan Hylos, ketemu dengan Chou. Harit tiba-tiba juga bisa, tapi Harit nantinya berat akan untuk numbangin Hylos sih. Jadi menurut aku kalau main Kara Gold ya butuh gold yang bisa memberikan DPS. Dan menuju ke Gatot Kaca, ini menjadi sebuah keuntungan sekali untuk para pasukan dari tim Rora. ROM ataupun EXP ini sangat menguntungkan. Dan ternyata aku kira tadi sebelum menuju ke arah Marksman, mereka lebih fokus ke arah sosok dari Alpha untuk menghindari di pick di seberang dan mengcounter pergerakan dari Gatot Kaca. Iya, ini pemilihan Alpha yang memang bisa memberikan damage yang besar ya. True damage yang dicari nanti dari Alpha. Dan Alpha setauku kalau Aurora memang cukup mandiri, nggak butuh bantuan dari Matilda nih. Karena memang Matilda juga kebetulan sudah di ban ya. Dan ada Gatot Kaca nih, Gatot Kaca untuk bisa menangin teamfight kumpulnya. Jadi lebih dirapetin lagi. Dikumpulin di tengah, entah itu dengan Unbreakable atau dengan Avatar of Guardian. Dan akan diangkat dengan Lantern Flare dari Chusinnya. Dan bahkan bisa terkena efek-efek slow juga. Jadi secara untuk compact teamfight-nya dari tim Aurora ini mereka sudah sangat ketat sekali ya. Efek sisi mereka banyak, mereka bakal bisa megang juga. Tapi menurutku juga ini Yif cukup bisa untuk berhadapan dengan Chusin. Karena Chusin setiap kali ingin mendekat memberikan Lantern Flare akan ada efek slow dari Void Crystal. Dan itu efek slow-nya sakit banget. Aku sebaliknya. Aku kira malah Aurora nanti yang akan melawan Zuxin. Aurora? Iya. Aku lebih suka Aurora untuk melawan Zuxin. Ditambah lagi mereka lawan Yif. Lawan Zuxin. Aurora Aurora kiri kan? bukan, maksudnya
Hero Aurora. Oh, Hero Aurora. Nah itu deh, sering terjadi perdebatan ya. Iya ya. Aku bingung Aurora yang mana ya Aurora? Maksud aku Hero Aurora yang dipakai untuk lawan Zuxin. Oh, oke. Yes, maksud aku tadi gitu. Yep. Nah, itu kan lumayan untuk bisa menghentikan pergerakan dari seorang Zuxin. Aku tadi mikirnya kayak gitu. Karena mereka udah pick 3, Gatot dan juga Zuxin ini kan kondisinya adalah yang ngebuka badan. Sedangkan belum bisa di checking boost atau belum ada hero checking boost yang dimiliki dari para pasukan tim Aurora. Oke, nih aku suka sih Ben Rafaela ya. Jadi Void Crystal akan aman lagi nih. Efek-efek slownya bakal berasa banget nih, terutama buat hero-hero yang jalan kaki yang dipegang dengan tim Aurora. Tapi kalau dua band dari tim NIP Plus ini cukup respect sekali dengan ini ya, Renjay ya. Matilda dan juga Rafaela Yom. Iya, kayak Renjay bisa semua hero juga sih sekarang ya. Karena basically kan waktu dia masih ada di mana nih, Blacklist kemarin ya. Dia juga masih ya dengan hero-hero healer juga masih bisa dipakai dengan dia. Dan bahkan itu kayak Florin pun nggak menutup kemungkinan sih bisa masih terpakai juga sekarang. Karena secara badan mereka sudah punya Alpha, mereka juga sudah punya Gatot Kaca. Dua hero yang notable memang sudah cukup tebal ya. Aku lebih penasaran buat marksman-nya sih nanti yang mau nge-ban kemana nih. Mau ambil Harit kah? Aku lebih suka Cloud sih. Aku lebih suka Cloud kalau misalnya mau warnanya. Cloud. Aku lebih suka Cloud. Dan kemungkinan kalau ngomongin ke arah Gatot Kaca di tangan Rora kali ini, harusnya di XP nggak sih Om? Sorry, di Romer nggak sih? Gatotnya ya? Iya. Depend sih sebenarnya ini. Renjay-nya mau kemana ya? Tapi Xbox di ban dulu nih hero fighter yang memang bisa melawan. Jadi menyisakan opsi Bane. Kalau memang mau dipakai, fancy kah ini buat Bane? Karena atau memang ada trik-trik lain lagi nih yang bisa dipakai dengan NIP Flash ya? Karena kita butuh trik mereka sih. Iya. Untuk flexing hero. Flexingnya bener. Fleksibelnya. Kekuatan utama NIP Flash menurutku ya flexing hero mereka. Iya, mengerikan ya. Bennett, mau Bennett kolam nih, bisa juga nih. Kalau tiba-tiba Bennett jungler, sekarang gimana menurut lo? Bisa juga. Bisa Gak kan? ada yang salah sama sekali, bisa des. Selama bisa des menurut itu cocok banget buat lawan Cusit. Oke. Dan pick kali ini menentukan sekali. Ya mau ambil gold dulu kah? Ambil goldnya siapa? Beatrix. Aku suka gold dulu sih. Aku lebih suka gold karena dari Rora belum punya. Dan itu dia, cuy. Sebagai jungler yang akan coba diamankan oleh para pasukan dari tim NIP Flash. Ya, ini lumayan beresiko kalau aku bisa bilang. Karena Joy-nya bakal bisa kepegang Gatot Kaca ya. Dia nggak bisa langsung masuk gitu, masalah masuk. Harus nunggu Unbreakable keluar. Atau melihat apakah spare of Alpha-nya sudah dilepasin juga. Karena dengan, ya Joy ini dapat nerf kan. Dapat buff dari 1 detik ke 0,8 buat Rhythm of Joy-nya dia. Cuman itu kalau sampai dipatahin nanti, 1 kali aja dia nggak bakal bisa ngedash lagi. Berarti ya namanya antara 1 atau 2 ketuk aja. Udah habis. Iya, udah nggak maksimal dari Electrifying Beats-nya nanti. Dash-nya juga ketukannya nggak maksimal ya Om ya? Putus. Dan sekali ini HMM-nya Beatrix kah atau Cloud? Oke, Beatrix ternyata akan menjadi lawan dan Kaja. Untuk menghentikan pergerakan ke arah Joy biar tidak terlalu sembarangan masuk ke arah belakang yang tandanya rotasi dari Gatot Kaca akan berubah menjadi EXP Lane. Tapi bagus banget sih. Kaca Beatrix ya. Ini kombinasi yang sering kita lihat juga dan memang cukup mematikan lah. Ketika Beatrix sudah punya power untuk dapetin 1-2 item damage. Dari itu dikombinasikan bersama dengan Kaja dimulai dari early game. Siapapun yang ketarik nanti langsung hilang. Iya, combo KB. Kaja Beatrix. Kaja Beatrix yang akan coba dihadapi oleh perpasukan dari tim NIP Flash. Dan mereka harus menggunakan 1 marksman yang bisa bertahan hidup. 1 marksman atau bahkan tiba-tiba tidak ada marksman. Dan Moskov akan menjadi head to head dari sosok seorang Beatrix di arah gold lane nantinya Omawa. Beatrix versus Moskov. Kita ngomong bukan di atas player ya, tapi di atas kertas saja. Head to head match up-nya. Aku suka Beatrix sih masih. Oke. Kamu suka siapa? Moskov. Aku Beatrix sih. Tapi Beatrix. Aku suka Beatrix juga sih sebenarnya. Cuma aku nggak tahu kenapa aku suka aja Moskov. Lah. Karena Moskov ini kayak intimidasi lawannya kuat. Saya bagusnya Moskov itu kalau kita lagi diem-diem nih ya. Kita memang laning lagi sama-sama hening, tenang, level 4 yes ya kan. Tapi menit 2 dia pindah. Sedangkan kita masih di lane. Rotasinya ya. Nah itu yang buat berat sebenarnya. Apalagi kalau kalian lagi main solo 2 trio ya. Pasti MM-nya disalahin lah. Kok bisa nih? Ngapain 5 lo ke bawah? 4. Nah 5 lawan 4 tuh kalah kok MM saya nggak rotate. Nah itu tuh. Oke, kalau gitu kita bakal menyaksikan
Perebutan siapakah jungler Filipina terbaik saat ini di game kali ini? Apakah Hades? Apakah dari Demon Knight? Mari kita saksikan langsung di Lane of Doubt. Udah dia lagi ya, Alpha akhirnya keluar juga, tapi berhadapan dengan Hades nih. Assassin versus Fighter. Dan memang sering kita lihat kalau dari Fighter menang untuk full HP-nya, tapi kalau dari Assassin menang dari damage yang bakal disumbangsihkan nanti untuk team fight. Dan Chusin juga terlepas sekarang dipegang dengan Yue. Ini enak banget ya untuk nyenter-nyenter aja, untuk ngecekin musuh ada di mana, dan bahkan untuk zoning hero-hero depan. Oke, M6 Pass jangan lupa sudah hadir, jadi buat kalian semua langsung kejar minimal banget sampai level 75 biar dapat skin Cloud. Karena kalau tidak kalian akan nyesal sekali pokoknya mau ya. Yap, ada skin Prime ya kan, terus juga ada MX Cloud-nya. Sayang banget GPL kali ini mengeluarkan flicker yang dia miliki, membuat pasukan dari tim Aurora mendapatkan satu informasi yang sangat-sangat mahal. Yep. Ini bahkan sampai Demon Knight-nya juga nge-backupin nih buat di area mid-nya, biar Yue-nya cepat buat clear, dan habis ini Yue-nya bisa main ya ke top nanti buat dapetin satu scroll katapult. Terus nanti bisa setup buat turtle yang pertama juga. Di bottom, damai ya buat Domeng lawan Phoenix bagian bawah. Oke, menuju ke arah sisi dari Kaja yang masih di level early, jadi tidak mungkin ada invite tambahan. Dan kalau ngomongin di level 4, ini akan menguntungkan sekali ketika objektif netral yang diperebutkan. Tapi GPL dengan adanya Chow, tadi terlalu gegabah sih menurut aku. Terlalu terburu-buru menggunakan flicker yang dia miliki. Karena nantinya, dalam perebutan ke arah Turtle, sepertinya belum available dari flicker yang dimiliki. Ya, dan kelihatan juga Moskovnya dengan basic command emblem, agresif. Oke, agresif fight, dan first multi depan sana membuat Yue harus tumpah begitu saja. Hades kali ini akan coba dipaksakan, tapi ternyata Autonomous Courtesy tidak akan melepaskan Demon Knight. Tanpa ada Demon Knight ini membuat Turtle harusnya free di tangan dari NIP Flash. Wow, dan itu tadi Hades yang tadi hampir tumbang ya. Berkat Revitalize, dia kembali lagi dan bahkan bisa start untuk dapetin Turtle yang pertama nih, tanpa kontes sama sekali karena pegang Retribution. Wah, Hades kali ini mendapatkan keuntungan yang berlimpah. Ditambah lagi 2 poin kill Demon Knight yang harus tumbang di saat ada satu, tapi lihat 12 trigger. Kali ini masih bisa dihindari dari reward manipulation. Satu tetes darah terakhir dari Yue gagal didapatkan. GPL bakal coba dipaksa dengan Spirit of Alpha, berhasil mendapatkan 1 poin kill. Dengan Judgment yang on point, mencoba untuk pertukaran 1-1. Yue still survive. What the outplay from Yue. Wow, terlalu dalam masuk ke dalam wilayah dari tim Aurora tadi yang membuat akhirnya mereka bisa dapatin bahkan ya. 2 poin kill juga menyamakan untuk poin kill yang tadinya sudah didapatkan oleh NIP Flash tadi. Memang kelihatan low HP untuk Yue-nya, tapi crowd control effect yang dimiliki oleh Chusin yang cukup merepotkan memang ya. Bahkan tadi ditabrak langsung juga Demon Knight yang melompat ke depan dengan Spirit of Alpha. Ya, spammingnya nggak bisa dikeluarin jadi Om. Karena terangkat-angkat. Oh sorry, ketarik juga tadi ya, ketarik iya. dengan Judgment ya. Ketarik juga, ada di penjudgment semua segala macam. Jadi memang kajanya dari sosok Renege ini bisa kita dibilang tidak terlalu menunggu ke arah segi item nggak sih? Dia lebih ke arah momentum, dia buka, dia pasti. Ada flicker, ada dash, pakai aja. pasti dipakai. Ya, dan JPL bakal kerepotan juga nih sekarang. Tapi nampaknya di depan sana dengan adanya sosok Spirit of Alpha mencoba untuk ke arah Hades, Sakaratul Maut. Hades to survive, tapi reward manipulation menghentikan pergerakan para pasukan dari tim Aurora. Aurora mundur sejenak. Nampaknya para pasukan dari tim Aurora lebih fokus ke arah netral objektif. Ya, tapi pelan dan pasti nih ya. Mungkin sudah ada item-item yang dikumpulkan oleh Aurora maupun untuk enemy Flash tadi. 4X bagi Demon Knight. Ya lumayan tanky lah nanti untuk di area depan dengan cooldown reduction 10%, dengan true damage yang akan disumbangkan juga. Dan Renegade kalau punya Defense Judgment ini harusnya menjadi player yang kita sorot. Karena dia akan menarik siapapun, terutama dia akan langsung berdekatan ya, bersamping-sampingan bersama dengan Domeng nih. Berarti bisa dibilang mata di Renegade, mata di Renegade. Betul, betul. Mata di gue, mata di gue. Lihat aku ya, lihat aku ya. Lihat aku ya. Oke. Sebelum melihat aku, kita akan melihat di mana turtle-nya akan coba didapatkan oleh para pasukan dari tim Aurora yang mereka udah melakukan standby, tapi JPL dia punya flicker informasinya. Tidak ada damage dealer yang mendekatan dengan GPL. Jadi kita pengen lihat komitnya sedikit ragu dan para pasukan dari tim NIP Flash mencoba melakukan takeover. Berhasil didapatkan oleh Demon Knight. Retribution yang gagal didapatkan oleh sosok seorang Hades membuat para pasukan dari NIP Flash mereka harus team fight dengan cukup panjang. Dengan Yue yang masih bertahan di depan sana, tapi harus tumbang dengan seorang Phoenix dengan instant damage dari Spear of Mystery. Tuh, tiba-tiba 3 pemain tumbang untuk Aura MLBB. Dan ini masih tabrak juga. Dari NIP Flash mereka ingin mengejar ketertinggalan mereka. No way! Demon Knight!
Dia nggak boleh tumbang karena kerugian akan semakin banyak. Bahkan Diablo dengan Revitalize yang dimiliki para pasukan dari tim NIP Flash belum mendapatkan kerugian tambahan. Nyaris tadi, nyaris banget juga. Tapi Domeng punya satu BOD untuk first item. Dan second item dia langsung merubah shoes-nya dia menjadi Swift Boots ya. Jadi attack speed yang dicari untuk Domeng sekarang. Di bagian topnya juga sudah ada switch lane yang dilakukan nih. Untuk Moskovnya yang berada di area top sekarang dan akan dikawal dengan Diablo nih ya. Wah, Phoenix-nya ini bakal bebas banget untuk bisa melakukan clear. Beatrix-nya tidak punya kuasa atas laning tersebut dan melakukan rotasi ke arah bottom lane, keputusan yang sangat tepat. Tapi ketika turtle di arah bottom lane ini akan diperebutkan sekalipun, tetap Moskovnya yang punya power untuk split push Om. Yep. Daya dobraknya dia sangat tinggi. Dan itu yang membuat dia bisa lagi unggul juga sih sekarang kayak. Tuh, lihat, dia bebas banget. Dan ketika distraction-nya pun terjadi menuju ke arah sosok Moskov, dia bisa kapanpun pergi dan dia bisa kapanpun datang dengan sangat cepat. Aduh ya. Kayak hantu tuh ya. Wah. Datang gak dijemput. Ya kan. Tapi ya, 3 nih kalau mau di setup juga JPL. Setupnya dia nih, nyarinya antara Renegade atau ke Domeng paling enak ya sebenarnya. Cuman ya dengan adanya Purify yang pegang dengan Yue ini akan menyelamatkan sebenarnya untuk Yue-nya. Jadi memang Domeng adalah target yang terindah kalau mau diambil dengan NMP Flash. Karena Flicker jelas yang dibawakan dengan Beatrix nih. Bukan typically marksman yang harus membawa Purify. Betul, aku setuju banget sama Om. Beatrix pakai Purify kayak jalan kaki terus dia. Waduh, pusing Om. Waduh. Pasti pusing Om. Mau ngejar juga kan nggak bisa kan, dia biasa Flicker terus langsung nembak tuh. Jadi hantu Om. Oke, kita akan lihat perebutan lagi Om. Dimana Turtle sudah dipegang oleh Diamond Kite. Balik lagi JPL dengan kondisinya Duel Dragon-nya karena yang salah dapat Retribution out point. Waduh. Terkena stun dari seorang Diamond Kite dan terperangkap di dalam real world manipulation membuat para pasukan dari tim NIP Flash bebas free hit and looking for wipeout. Looking for wipeout. Aurora. What happened? Wipeout yang terjadi dan bahkan Diablo memaksa melakukan cutting minion di depan sana membuat para pasukan NIP Flash memastikan mendapatkan inner turret. Wow, itu tabrakan yang sangat luar biasa. Satu Glorious Pathway yang dibuka tadi dari Diablo yang membagi 2 untuk tim fight-nya. Dan langsung ditabrak dengan Rhythm of Joy yang dibawakan dengan Hades. Kita akan lihat dari instant depan ini dia. Glorious Pathway yang dibuka yang membuat Domeng nggak bisa langsung bergerak mulus ke area depan. Dan waktu Domeng maju ke depan, Real World Manipulation dibuka dan ternyata Sphere of Destruction juga kena ke bagian belakang. Phoenix mengeksekusi pemain-pemain yang ada di area belakang milik Aurora MLBB. Ya, jujur ketika JPL dan Diablo memberikan 2 target yang berbeda itu sebenarnya agak cukup sulit loh. Karena deliver damage-nya agak cukup sulit. Untung aja ada Real World Manipulation, mereka digabungkan di sana dan Phoenix yang datang, Hades tinggal bersih-bersih. Yep. Tapi itu Real World Manipulation yang memang sangat tepat banget. Gila, itu dia menjangkau keseluruhan para pasukan dari tim Rora loh. Courtesy ya, ini pemain yang dibilang memang excellent tadi dengan Master Basic. MTB juga dan sudah mulai dicabut sekarang untuk objektif Tarat demi Tarat yang sudah mulai berjatuhan ke tangan NMP Flash dan dari goldnya juga ini unggul sangat-sangat jauh sekali. Tinggal jangan sampai ada blunder di mana satu ditarik dengan Divine Judgment. Nah ini dia nih ya. Kekuatan dari Beatrix dan juga Kaja adalah musuh lagi out of position, ditarik dengan Divine Judgment akan bisa dipunish. Keunggulan mereka di sana. Tapi sekarang keunggulan mereka tidak akan berguna kalau NIP Flash kumpul aja. Oke, dan Phoenix sudah punya Holy Trinity. Phoenix sudah punya Holy Trinity yang membuat dia akan sangat tidak bisa tersentuh. Dan kondisi saat ini dengan Lord yang bakal bisa di tangan dari NIP Flash karena difference goldnya 7.000 Om. Iya memang jauh kan. Gimana caranya Aurora bisa menghandle ini semua? Iya dari goldnya yang jauh banget juga dari junglernya sih yang paling kelihatan sekarang. Baru War X berhadapan dengan Stallium Side. Holy Crystal yang menuju ke Bloodwings kah sebentar lagi atau Divine Glaive mungkin. Tapi Bloodwings adalah hal yang paling masuk akal mungkin ya. Bakal dibuild dengan Hades juga sekarang. Lordnya sudah mulai spawn nih, baru jadi Queen Swing buat Demon Kite, item kedua dia nih. Masih butuh tambahan item defensif sebenarnya buat Demon Kite, tapi sementara waktu yang mereka harus bertahan dengan item seadanya dulu nih, sembari menahan biar tidak terlalu cepat Lord didapatkan oleh NMP Flash. Alright, JBL. Dia langsung membuka menuju ke Immortality, just in case ada Divine Judgment karena dirinya ketika dia lagi buka ambush. Yep. Dia nggak masalah. Teman-temannya asal covernya cepat itu akan menjadi sebuah keuntungan bahkan untuk NIP Flash. Yep. Dan kalau aku lihat ya, ketika dia item pertamanya karena Immortal, dia sengaja akan ngebuka rumput terus. Yep. Dia sengaja supaya Divine Judgment-nya ini, itu untuk dia. Buang skill ya? Buang skill. Dan Ultimate kalau lagi. udah buang skill ke dia, Phoenix-nya bebas. Dan ya ini berarti, sebenarnya tugasnya buat Aurora MLBB ini banyak banget loh. Kayak mereka harus bisa shutdown si Courtesy-nya dari tadi kayak kelihatan banget dia nyaman loh di belakang.
Tiada siapapun yang bisa mendekat dan bahkan Lordnya nggak bisa dikontes sama sekali. Harus dilepaskan oleh tim Aurora. Ya, apalagi show di arah bottom lane dari seorang Beatrix tersebut yang ngebuat para NIP Flash meyakinkan untuk all in terhadap Lord. Yap, langsung dicepetin aja ya. Iya, langsung dicepetin karena show di arah bottom lane itu menandakan sebuah pergerakan yang harusnya 2 orang di arah bottom lane, Om. Ya, dan juga Lordnya langsung spawn itu tadi. Yes. Detik 10, tak hilang Lordnya, langsung jalan juga dia, spawn keluar. Langsung lari di saat kondisi dari wave minion staking di 2 lane yang berbeda. Nah, ini Menguntungkan sekali. Dan base turret telah terbuka oleh para pasukan dari tim NIP Flash. Mereka memaksa menuju ke arah belakang. Lihat Hades mencoba untuk melakukan sedikit flanking, tapi JPL dengan adanya movement belum tahu siapa yang akan coba ditendang. Tapi akhirnya mundur ke arah belakang atas sebuah jawaban. Tidak mau terlalu terburu-buru karena top dan bottomnya masih memiliki super wave. yap, masih bisa lah. Mau lebih? Mau lebih? Oh, nabrak lagi? Mereka mau nabrak lagi. Mereka ingin memastikan best turret dari mid karena JPL udah mulai mencoba melakukan jet kundo. Apakah agak gerakan tiba-tiba? Karena kalau gerakan tiba-tibanya cuma JPL, dia flickernya akan sia-sia. Yap, tapi Akan nggak bisa. terkena defense judgment. Nah, masih ada Bennett Rage tadi buat clear lane, jadi lumayan sulit ya. Meskipun masih ada reward manipulation yang dipegang oleh Courtesy. Jadi masih dengan pertahanan yang cukup bagus oleh tim Aurora. Meskipun mereka harus kehilangan inner dan outer turret dari bottom mid. Di topnya juga baru akan dicabut sebentar lagi ya. Atau dia dapatkan dengan Hades, tapi sudah habis semuanya. Ini 3-10 loh, Aurora. Apa yang terjadi dengan mereka sekarang? Mereka tadi udah kena team wipe satu kali. Aurora melakukan defensif terhadap turret mereka. Kali kita Courtesy! Target utama mereka lihat di cover dengan sangat baik. Seorang Diablo to Wales Dragon dia dengan Purify menyelamatkan seorang Yue. Tapi tidak bisa terlalu lama. Free dari seorang Vanis. Win of Nature dapatkan 9 of distraction! Demon Kite! Kali ini masih bisa bertahan di depan sana. Dengan Courtesy dan juga Diablo yang tumbang. Membuat para pasukan dari tim NIP Flash mereka dihentikan laganya. Iya. Tapi tukarnya dengan Domeng dan juga Yue sih. Menurutku kalau selama Domengnya juga tumbang, ini NIP Flash mereka masih sangat-sangat bagus sekali buat posisinya. Bahkan golnya tadi nggak tergeser sama sekali kan. Belum bisa ditarik ke bawah buat golnya, masih dengan 8.000 difference-nya. Jadi mungkin hanya akan menunggu untuk Enhanced Lord yang akan spawn sebentar lagi nih. Tapi setup yang manis tadi dari Aurora, di mana mereka targetnya memang langsung ke Courtesy ya, memaksakan penggunaan flicker. Bukan hanya memaksakan sih Om, tapi flanking dari Yue itu tadi agak cukup bagus sih menurut aku ya. Dan lihat, mereka coba tutup ke arah deny rotasinya. Rotasi untuk ke arah atas, untuk membuka vision di mana Joy berada aja udah ditutup. Di sana para pasukan dari tim NIP Flash, ini aku ngeliat mereka rapih banget mainnya. Yep. Hampir sedikit, aku bilang, kesalahan yang sering mereka buat. Karena dari tadi disiplin, rapi, nggak terlalu terburu-buru, komitnya bagus. Yang itu ngebuat mereka berhasil mendapatkan 8.000 gold. Yap. Dan sekarang bahkan Enhanced Lord sudah mulai spawn juga ya sekarang. Kayak ini bisa di start dengan NIP Flash. Tapi mereka kayaknya bakal coba buat cari advantage sedikit kah, main pick off dulu. Karena di bagian tengah ini belum dibersihkan juga buat katapultnya. Yang lainnya masih menunggu dan Lordnya lagi diajak dance ternyata. Bagi Aurora terlebih dahulu nih, mereka mau untuk nge-delay Lord ini. Oke, mereka nge-delay Lord ini. Tapi mereka harus concern, itu dia. Concernnya, mereka fokus ke arah belakang, mentarget di mana Edward berada. Ternyata menuju ke arah Demon Kite! Target utama berpasukan dari tim NIP Flash. Rena J gak bisa lagi diselamatkan. Tapi dengan adanya sosok dari Immortality JPL, gak bisa bertahan dengan cukup lama. Free hit dari belakang, sama-sama kehilangan Kara Roamer. Sama-sama kehilangan sosok inisiator. Mampukah mereka berhasil mendapatkan Lord atau mereka akan buying time sampai 2 roamer mereka sama-sama hidup kembali? Ya ini kayaknya kalau kita bicara soal siapa yang bakal bisa start ya buat Lord Dance yang jelas NIP Flash. Mereka punya powernya nih sekarang. Moskov. Mereka punya Moskov juga dikejar. Oke, Edward di sana dengan avatar of Guardian. Tapi lihat dari seorang Vanis fokus ke arah belakang. Yue target utama dia. Dia loncat ke arah belakang, gak peduli apapun yang terjadi. Aurora kehilangan kendali atas NIP Flash. Aurora, mereka bahkan memaksa satu base turret dari Aurora di arah bottom lane untuk didapatkan. Lihat, free hit ke arah turret, gak boleh terjadi. Fokus ke Fear of Distraction! On point! No Beatrix, no high ground defender. Dan bahkan dengan minion yang baru masuk di arah bottom lane, apakah mereka mencoba untuk menyelesaikan game ini? Ini bencana kalau mereka menyelesaikannya. Om Wawa, kekalahan di depan mata, menuju fokus ke arah sosok dari base turret. NIP Flash berhasil membuat Aurora yang diunggulkan di M-Series dengan kekalahan 0-2. 0-2 is real. NIP Flash
mereka menabrak tadi dan mereka membawakan sesuatu yang masih standar permainan mereka juga. Gak ada yang terlalu jauh berbeda dengan apa yang kita lihat sekarang. Tapi eksekusi mereka begitu sempurna tadi. Apa yang dilakukan oleh NIP Flash adalah bukti juga bagaimana region lain sangat-sangat mengejar. Data yang banyak dari Aurora ya. Yang bisa dibilang ini adalah well preparation untuk NIP Flash. Aurora, really? Mereka harus benar-benar segera bergegas. Karena banyak bahkan beberapa player mengucapkan Aurora adalah